Sudah lama nih saya tidak update portfolio saham saya selama bulan Juli ini. Bahkan hampir nggak pernah ya. Ini adalah update portfolio saham saya di bulan Juli yang pertama kalinya. Kenapa? Karena memang di bulan Juli ini saya tidak banyak melakukan transaksi pembelian maupun penjualan. Jadi porsi dari portfolio saham saya masih sama seperti di akhir Juni sebenarnya, seperti yang sudah dilihat dari layar. Hanya saja beberapa saham yang saya kasih highlight hijau itu persentasi floating profitnya itu sudah meningkat. Contoh BBNI saat ini kondisinya udah di 18,80%, Elsa di 34,09% dan SMRA itu floating profit sampai 14,37%. Sedangkan Sido floating profitnya cukup menurun karena terakhir saya sempat jual di uh, ambil profit sekitar 15 persenan. Sekarang floating profit di 9,85%. Hanya itu saja update dari pergerakan portfolio saya. Nah, kalau untuk saham yang lain masih dalam kondisi floating loss. Nah, yang paling terlihat perubahannya adalah POWR yang floating loss-nya paling kecil dari semuanya, itu di minus 1,53%. Yang lain seperti BES itu masih di minus 21,39%, BJTM masih minus 16,79%, CK minus 4,45%, PTBA minus 12,89%, yang dimana minggu ini mulai dari kemarin hari Senin di tanggal 22 ya 22 itu saham batubara mulai naik, jadi minusnya juga udah mulai berkurang. Jadi kalau kemarin sempat minus di 20 persenan, sekarang udah minus 12,89%. PTSN kondisinya masih minus di sekitar 8 persenan kayak gitu. Hanya saja yang mau saya update di sini adalah ada penambahan cash dari portfolio saya, yaitu dari yang sebelumnya 2,10% menjadi 2,14%. Sedikit sih, karena kebetulan ketika saya melakukan penjualan Sido dan menggantinya dengan saham Summarecon Agung atau SMRA, kode tikernya, di situ saya membeli pas di tanggal come date-nya. Jadi ya cukup lumayan, saya sempat beli di sekitar 105.100 lembar saham. Jadi saya bisa dapat 9 rupiah per lembar saham. Di situ saya bisa dapat sekitar 945.900 rupiah. Jadi ya lumayan lah, hampir sejutaan. Nah, di mana 50%-nya ini saya langsung input ke cash, 50%-nya seperti biasa saya ambil untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, hanya itu aja sih update dari saya. Selama bulan Juli ini kalau misalnya dibilang saya lebih banyak wait and see aja, melihat kondisi pasar gimana. Nantinya mungkin kalau misalnya jadi akan terjadi cut rate, mungkin saya akan menggunakan keseluruhan cash ini untuk ya menambah salah satu dari portfolio saya. Atau kalau misalnya ada yang saya lihat dari portfolio saya yang mungkin saja setelah laporan keuangan yang biasanya di akhir Juli ini keluar dan hasilnya tidak cukup baik, mungkin saja salah satu dari 10 emiten yang saya pegang saat ini bisa saja saya jual dan saya tambah ke cash saya. Baik, itu saja yang saya ingin update hari ini. Sampai ketemu
di video selanjutnya dari channel Open Portfolio Saham. Terima kasih, selamat siang.